Pokoknya wong ku nek belajar agama tanpa guru, gurunya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha-illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya illahi arifin, khususan ila hadrati al-Syekh al-Imam Ahmad Tajuddin Ibn Atta'illah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadina wa ustadikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hajatul Fatihah. Khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu ala Allah. Iktasamtu billah fawwatu amri ilallah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Sebelum kita pelajari amanat ini dari yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Iskandar dari keluarga Bapak Ibu Ahmad Syaiful Hozi, di mana beliau punya hajat akan menikahkan putra putrinya.
yang bernama Saudara Hubil Birri Nasrillah, mendapatkan seorang jodoh perempuan atau wanita, saudari Mufi'ah Fuaida Qasim Habibah. Mari kita baca satu Al-Fatihah, diniati munajat, mohon kepada Allah semoga putra putrinya Bapak Ahmad Saiful Ghazi ini yang akan menikah diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan, dan semoga rumah tangga yang akan dijalani ini diniati semata-mata mencari ridhonya Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan berharap keberkahan, yaitu ibadah menikah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatis sholihah biniyatid doa wal qabul, khususan liqadai hajat keluarga Bapak Ibu Ahmad Saiful Ghazi, wa nakhusu khususan Hubil Birri Nasrillah dan calon istrinya Mufi'ah Fuaida Qasim Habibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan niat kita membantu mendoakan saudara kita jamaah Masjidul Iman, yaitu keluarga Bapak Ibu Ahmad Saiful Ghazi, diridhoi Allah SWT. Karena hidup itu membangun 3 pilar. Saya sering mengingatkan, hidup dalam konteks hablum minan nas itu kalau ada maksud menjemput hidup yang harmoni, itu harus bisa menegakkan 3 pilar hidup bersama atau bermasyarakat. Nomor 1 pilar namanya ta'awun, saling tolong menolong. Jadi kalau ada manusia kok gak gelem nulung manusia, ya tidak pas lah. Karena manusia itu oleh Allah diberi kelebihan juga ada kekurangan. Bapak Ahmad Saiful Ghazi dan Ibu ini, ya banyak kelebihannya, tapi juga masih butuh ditolong. Di antaranya minta bantuan doa dari jamaah Masjid Nurul Iman. Pilar kedua, mari, yaitu ta'awun, ta'aruf, hidup saling kenal mengenal. Jangan sampai kita ini sudah lama ketemu gak kenal-kenal. Karena mengenal manusia itu cara bermakrifat kepada Allah, pintu gerbang pertama. Jadi uang gak bisa kenal Gusti Allah, nek gak kenal makhluknya Allah. Kita ini makhluknya Allah. Ya karena itu keakraban. Saya sering membuat yaitu tip-tip bagaimana mewujudkan manusia unggul. Saya baca beberapa literasi, referensi buku-buku, kitab-kitab agama. Ciri manusia unggul itu 4. Kalau kita sudah termasuk memiliki sifat 4 ini atau karakter kepribadian 4 ini, kita ini disebut unggul. Bahasa syariatnya ya insanul kamil. Apa 4 itu? Nah, pertama yaitu manusia punya sifat hayyinun.
kedua layyinun, ketiga qoribun, keempat sahlun. Ini masih bahasa syariat. Istilahnya konsep langit. Karena kita ini penduduk bumi, maka bagaimana konsep langit itu membumi, top down, atas ke bawah. Maka saya sering ya, apa bedanya kiai sampai ustad? Kalau ustad itu bisa membaca, tapi belum tentu memahaminya. Kata memahami dengan kata bisa membaca itu tidak sama. Banyak orang punya bacaan tapi gak paham. Banyak orang itu cuma beberapa literasi yang dibaca tapi paham. Pengajian itu bukan sekedar mencari ilmu, memahami ilmunya Allah. Pertama, tadi ya, kalau kiai itu bagaimana konsep agama yang sulit, misalnya begitu, itu diterjemahkan menjadi mudah. Jamaah, masyarakat, umat itu tidak perlu tahu yang sulit-sulit, butuhnya yang mudah. Ada 3 ucapan inspiratif yang ikut mewarnai mindset pikiran saya. Kalau di dalam kaidah fikih bunyinya begini, yassiru walatu asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Saya gurunya guru, makanya saya sering ngomong, ngaji hikam punya landasan yaitu kekuatan spiritual. Saya ngajar 7 masjid kitab hikam, 2 komunitas berarti 9. Saya takut bagaimana ilmunya Allah, serpian mutiara-mutiara al-hikmah yang berjumlah 300 kalamul hikmah berserta doa munajat kepasrahan itu bisa mudah difahami. Lah, yang kedua, gurunya Nabi Musa. Ini karena kaitan dengan tasawuf. Namanya Sayyidina Abul Abbas Balya bin Malkan. Yang lebih populer disebut Nabi Khodir atau Nabi Khidir. Itu ngomong, wong ono sing gampang lapo melu sing angel. Coba dengarkan. Ada yang mudah, kenapa kok cari yang sulit? Ini inspirasi bagi saya. Nomor 3, ucapannya Gus Dur yang sudah populer itu, gitu aja kok. 3 ucapan ini menginspirasi mindset pikiran saya. Akhirnya bagaimana? Niki sampean perlu ceritani. Aku muruk ngaji kita hikam ki oleh izin itu ke Allah apa durung ya. Ibarat barang ini ada yang punya. Yang punya ya muallif, yang nyusun. Ada muallif, ada musannif. Ada kitab hikam, ada sarhul hikam. Syarahnya kitab hikam. Penjelasan dari isinya kitab hikam, itu namanya syarah. Saya punya, saking kepingin tahu mutiara, kurang lebih 25 kitab syarah hikam. Yang terbaru ini saya beli bahasa Inggris. Nah, saya termasuk sebagian dari ustadz yang dipanggil kiai percaya bahwa kekuatan spiritual itu ada. Karena kan ada 3 mutiara namanya powernya manusia. Kekuatan pikiran namanya
yaitu kecerdasan intelektual. Kan banyak kan? Kalau sudah bilang intelektual itu otak. Otak produknya berpikir. Makanya orang yang memiliki otak cerdas ya pandai memahami dan menganalisa. Imam Ghazali itu membagi kepalanya manusia itu ada 3 lapis. Lapisan pertama depan. Lapisan kedua tengah. Lapisan ketiga belakang. Jadi kalau misalnya anatomi kepalanya manusia itu dibedah, maka muncul 3. Ya, yang pertama depan, wilayah organ tubuh namanya indera, mata, hidung, mulut, telinga, hawaliyah. Ini wilayah tipuan. Bahasanya kita hikam, yaitu yang disebut al-aghyar. Quran bunyi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ghurur, taghayyur, bijui. Ini wilayah rupa. Kan ada istilah rupa, rasa, itu beda. Ya. Wilayah kedua ini wilayah analisa. Uangku pinter ketok ndak nggone otak tengah. Katanya Imam Ghazali, saya ini meniru, ya. Namanya fahmiyah. Faham. Ngurung ono ngaji faham. Kan ono ngurung ono ngaji gak paham. Malah kebalik, salah faham. Enten? Lah, orang tidak paham dengan salah faham itu resikonya berat salah faham. Bahasa medsos disebut gagal faham. Nah, tengah iki wilayahnya intelektual. Orang itu SDM-nya tinggi. Itu tengah. Fahmiyah. Oke. Yang nomor 3, wilayah belakang. Ini kalau saya disuruh ngoncei ceramah Walimatul Urus, ya sama. Namanya rumah tangga. Itu kalimatnya kan ada 2, ada rumah dan tangga. Rumah itu sempurnanya secara budaya itu ada 3 pintu. Pintu depan, pintu tengah, pintu belakang. Jenjang menuju, jenjang itu kalau bahasa seperti saya naik ke Majlis Iman, menaiki terap. Dan saya dapat pelajaran dari Allah mulai bulan Juni sampai Oktober, 5 bulan saya diberi ujian, tapi gak oleh. Nek wis ngaji kamu ini ujian, garai terasa beban. Diberi hadiah, sakit. Coba jangan mengapresiasi ucapan saya. Sakit sebagai ujian dengan sakit sebagai hadiah itu beban hatinya berat mana? Waduh, kena ujian, rupane loro gak waras-waras. Beban kan? Wah, oleh hadiah teko Allah berupa penyakit belum sembuh. Tapi saya punya guru, balik guru. Nanti saya terang loh. Pokoknya wongku nek belajar agama tanpa guru, gurunya setan. Saya berani ngomong. Siapa mempelajari ilmunya Allah gak bersanad
tidak ada yang membimbing. Wong Kanjeng Nabi aja dibimbing malaikat Jibril. Betul? Kalau ada masalah Kanjeng Nabi tanya. Itu artinya ilmu itu mengalir tidak dengan sendirinya, ada yang mengalirkan. Pun nggih? Diterusno Dik. Tengah itu fahmiyah. Iki muncul wong pinter, intelektual. Nanti sampai sini, ini tidak menjamin manusia selamat. Banyak orang itu pandai berakhir celaka. Maka ini jenengan kena ndonga kudu niru Quran. Di Quran itu minta anak, gak minta gini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami atau aku anak yang pandai. Sama tolak ilah ono. Sing ono ya apa? Ya Allah, karuniakanlah keturunan atau anak kepada kami anak yang soleh, solihah. Sebab kalau pandai masih kecerdasan intelektual. Anak berani dengan orang tua itu karena ini. Merasa lebih pintar daripada orang tuanya. Dituturi malah. Benar apa benar saya ngomong ini? Mama ini ngomong apa? Mulai mamanya dibantah. Padahal membantah omongannya orang tua itu pintu surga tertutup. Atau satu sampai ada doa. Niki mungkin kula paringi donga karena saya kok diapresiasi, disyukuri ambek Madinur Iman apa tumpeng. Kemarin di Pondok Chandra juga saya diapresiasi oleh takmir masjid dan jamaah. Gua ceritanya. Iki kok pasalnya itu pasal yang menerangkan masalah ketuhanan dan kehambaan. Niki intinya manusia ngerti. Lah ngerti itu namanya tahu diri. Orang kalau tahu diri, mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, akhirnya introspeksi diri. Kalau sudah introspeksi diri, ia tahu Tuhannya diri. Apa itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah tahu diri, ia akan tahu Tuhannya diri. Itu konsep ajaran agama kita. Pun yang bisa menyelamatkan manusia itu yang di belakang. Otak lapisan 3. Namanya hidayah. Apa? Orang ngaji ini mencari ilmu dan mencari hidayah dari Allah. Banyak ilmunya kena, hidayahnya enggak kena. Ilmu itu mestinya menunjukkan jalan, tetapi justru ada orang punya ilmu menyesatkan jalan. Jenengan kalau meruangkan ngaji Quran jenengan renungaken. Pinter kok malah tambah keliru ya. Iki gak tambah pinter biasa, tapi kok selamat ya. Nah ini, nah, 3. Lah khawaliyah wilayah ngarep ini disebut al-aghyar, tipuan. Nek ngomong enak durung karuan atine apik. Wajahnya cantik durung karuan atine apik. Betul gak? Oh no, makanya ono anekdot gue ini. Tolek bojoku ojo ayu-ayu, tapi ojo elek-elek. Terus ya apa? Tolek bojoku ojo ganteng-ganteng, tapi ojo nemen elek. Terus nah ini kan ngaji makrifat itu, ya Allah aku diterangno Pak Saiful aku malah ngerti. Soalnya
ayu ganteng, ini wilayah khawaliyah. Rupa. Bojoku gak nyacat ayu, mesti ono tapi ini. Bojoku aku panggang ganteng, tapi mesti ono tapi ini. Ganteng ya oleh, tapi medit ya. Ayune jos, tapi nyoket dengan hati. Nah, terus saya aku ngomong guyon, kiai kudu pinter geju. Duwe bojo ganteng tapi medit. Elek tapi loman. Bu, milih ndi? Iki mek anekdot guyon. Ojo rumangsa, iya pancen bojoku elek, ojo ngono ya. Duwe bojo ganteng. Dijaluk dhuwit lho gak netes blas. Tapi bojoku lho gak ganteng. Turun jaluk lho wis dikeki. Milih ndi? Apa? Ganteng sing loman. Sampai nek kuliah gak iso lulus. Kenapa? Pertanyaannya nggak begitu kok jawab begitu. Oke? Khawaliyah. Bojoku gak nyacat ayu nih. Mbok borose gak karu-karuan. Paham? Tipuan. Wi umai rek wapike gak ngerti kontrakan. Jadi kalau manusia mengagumi yang namanya khawaliyah akan ketemu namanya al-aghyar. Tipuan-tipuan. Donya iki bijui. Tapi akeh sing kebejo gak rumangsa kebejo. Sing dudono ngene kitab tasawuf. Ya hikam. Pun nggih. Kula balik asal. Nomor 1 manusia unggul itu cirinya amin. Apa khayyun? Orang yang spiritualnya sudah mapan. Rohaninya sudah matang. Karena ada orang usianya sudah tua, jasadnya, umurnya, angkanya, tapi rohaninya masih belum tua. Cirinya bagaimana? Lebay, labil. Lah ono to, lah ya wis duwe putu, kok kena coba ngene wis goyang. Pengalaman hidupnya yang begitu lama tidak ada apa-apanya. Orang yang khayyinun ini merasakan surga di dunia. Karena ini sampean kudu cuma ini enten berita fitnah atau hasil yang ngerti. Nama sama serupa tapi misi beda. Kula niku namanya Saiful Ulum. Yang memberi nama saya itu ibu. Lah saya ini wong desa. Panduga iku asline desa. Makanya masih sampean ke asline ya wong. Cuma nek wis dadi wong perumahan rodok mekedel. Bener tak salah aku ngomong ini. Masya Allah, koyok gak wong desa, aku lemut. Ya mari ya, khayyinun itu orang yang rohaninya mapan. Kitab hikam ini belajar yaiku nepakno awak. Longgo ini gak tepak itu gak enak, betul? Ayo takoni. Apa bedane longgone wong lemu ambek wong kuru? Iki sing lemu yang menengok, sing kuru yang menengok. Apa bedanya duduknya orang gemuk dengan orang kurus? Loh, mau sore tuwek-tuwek gak ngerti kabeh. Nek duduke wong lemu, belek apa belek itu? Mantap, ono duduk kok mantap ya. Wis belek ate gegere ditemplekno.
Tak takoni, nikmat apa mboten? Nikmat. Iki yang istilah kita hikam, resapan surga hadir ke dunia. Resapan surga hadir ke dunia. Iki layinun, hayinun. Dorong mlebu swarga akhirat, tapi sudah menikmati surga. Masya Allah, gue melok gue subuh nak menturiman gue semuanya. Ya apa? Cocok on hamba liempu, longgo, senden, wasak. Ini namanya kepuasan jasmani. Ngurung orang ngaji, terus kok ayem kepuasan rohani. Oke. Kedua, layinun. Napa niku? Pak Sebul. Layinun itu orang yang tutur katanya bagus. Jadi kiai, jadi ustadz itu menebar tua. Makanya ada ucapan yang menyenangkan, ada ucapan yang menyakitkan. Benar? Quran muni wa qulu qaulan ma'rufa wa qulu qaulan layyina wa qulu qaulan syadida. Quran. Nek ngomong sing enak, sing ngrungokno cek ngajine suwe tapi koyo mek duwi lho ya. Enak. Kok gak mari-mari ya? Sama enggak? Itu manusia unggul. Tipologi yang kedua itu layinun. Tutur katanya menyenangkan. Karena ada orang bilang mata jendela hati. Sekarang dibalik. Mulut pintu. Loh gak iso. Kalau sampean ngarani mata jendela hati, rane mulut. Nek ana jendela mesti ana pintu. Gawe omah mek dike jendela tok mlebune teko ndi? Ayo. Mulut pintu. Pintu? Ya pintu hati ya padha maneh. Ya Allah. Tibake iki ini semuni, sing wilayah iki hidayah, petunjuk. Makanya wong golek ilmu gak oleh petunjuk ya Allah, ilmunya menyesatkan. Ketiga, ciri manusia unggul itu koribun. Koribun dari kata koroba artinya dekat. Dalam konteks hablum nanas, orang yang disifati koribun itu familiar. Gampang serawung. Ketemu sopo enak. Iso bergaul. Kumpul wong pinter, ya ngimbang iso. Kumpul wong bodoh, ya iso. Kumpul wong sugih, ya iso ngimbangi ngomongi wong sugih. Kumpul wong melarat, koribun, akrab. Makanya kan seorang itu disuruh mengukur hafalan, di mana Nabi Adam dengan malaikat ditanya Allah. Malaikat, sebutlah apa yang saya tanya. Jawabannya nggih mukadimah ngaji kula niku wau. Subhanakala, terus ilmalana, terus ilma alam tanah innaka antal alimul hakim. Malaikat itu. Tapi ketika dilemparkan soal ganti tutup malaikat ini. Abul Bashar, Nabi Adam, bapak awak dewe. Sebutlah, Nabi Adam bisa menyebut kompetensinya itu malaikat dengan manusia itu tinggi manusia. Makanya jangan ngersulo tadi menungso.
Ono menungso kok isine mek sambat tok. Enten ketemu ndok nggone omah sambat. Ketemu ndok masjid, ketemu ndok embong sambat. Ada 2 S lambang martabat manusia. 1 S orang yang banyak bersyukur. S yang kedua orang yang banyak sambat. Bahasa Indonesia mengeluh. Quran muni khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia itu bukan banyak syukur, Quran bilang, tapi banyak sambat. Makanya dihitung kuantitas. Quran muni lagi wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur. Quran itu muni qalilun bukan kasirun. Nggih sama. Quran itu bilang beramallah yang baik. Tidak punya beramallah yang banyak. Lagi nek ngurung orang ngaji sampai ngantuk salah paham nih. Gini, dari Pak Yai beramalah yang baik, bukan beramalah yang banyak. Jadi kota masjid melaku ku diisi duit cilik. Yang penting ikhlas lah, ngaji ikhlas. Makanya sampai lagi betul kok gak ada riak. Saya ini kan punya guru. Di antara guru batin saya itu jumlahnya 24. Satu di antara 24 itu gurunya kiai. Namanya Yai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Yang lebih populer disebut Mbah Hamid masuk. Loh, kula niku. Lah iki kudu jero. Nek saya sampean wilayah Fahmiyah, turun tutuk kene. Gak masuk. Lah wong Yai Hamid lho wis dikubur bertahun-tahun. Jasad tapi masih bisa menemui makhluk hidup. Jangan dikira orang mati berhenti hidup. Ini kesalahan fatal. Sampai ngarani riwayat hidup sudah habis. Habis jatah umur. Tetapi eksistensi tidak habis. Habis cerita panjang. Iku ngomong ini. Nek uangku kepingin isok memunculkan es syukur, tutu es sambat. Nek diparingi loro sakit, anggapan penyakit iku tamu. Napa? Saya kita koni hidup di dalam masyarakat, duwe tamu ambek gak duwe tamu ku enak endi? Ayo jawab po, kabeh tau duwe tamu. Duwe tamu ambek gak duwe tamu ku enak endi? Jawabane ana loro. Ana wong ku ngomong ngene. Walah ana tamu ngerepoti iki. Ana malah dibalik. Kok gak ada tamu ya? Ana sampai keliru gak petunjuk. Nek ana kupu-kupu terbang nempel ndak nggone apa? Nang nggone pintu disimpulno apa ana tamu. Tamunya siapa? Ya kupu iku. Iki satu kecerdasan sih tengah. Ya kami ngomong. Lah tamu ku sifate lur. Kerasan ambil gak kerasan. Nek kerasan ya apa? Ngomongi gayeng wis dikai kopi, dikai kue, sing ditamoni nek ngomong enak. Kerasan gak? Apa maneh mulai tambah dikai salam tempel, apa salam tempel? Lalu tamu seket longgo.
Ngapunten kula badhe nglanjutaken perjalanan, berarti gak kerasan. Itulah penyakit. Saya 5 bulan guru saya bilang, kula niku wis kepengin ngaji gak lungguh kursi ngene. Kula coba menderita. Oh, tamune durung waktune mulai. Akhirnya sama lagi. Kula enggak ada donga gendeng. Sing maca kudu ya wong gendeng. Sing ngrungokno ya kudu kono. Ya apa iku ya donga gendeng, sing maca gendeng, sing ngrungokno gendeng, sing amin. Makanya aja diamini. Kula niku iki ilmune nek durung tutuk kene wis gak usah bantah. Kalau nek ngaji wae lu nggak kono. Kalau ngomong ngeten, ya Allah, kula badhe menyampaikan ilmu panjenengan. Kula panjenengan tolong ya Allah. Siapa yang bisa menolong manusia? Ini kita tauhid. Saya minta tolong ya Allah. Jadikan tamu saya yang belum pulang. Saya ini kan dinyatakan dokter yaitu neuropati. Ini ada Pak Hanafi, bidangnya Pak Hanafi. Saya itu terapi fisioterapi di rumah sakit Islam itu rutin. Iki namanya syariat berobat. Ada syariat berobat, kudu nurut sampai ahli kesehatan. Lalu ada hakikat berobat, kudu nurut sampai ngaji kitab hikam. Lalu yang ketiga, bermakrifat dengan sebab obat. Kalau aja ngaji niki kepingin sampai niku gak mek ngerungokno. Cerdas didik ulah. Wis ala yai kula niki wis tuwa wis tell me. Wis ya. Nomor 4. Kan juga manusia unggul kan 4. Yaitu sahlun. Apa itu? Ini kan istilah syariat agama. Sahlun itu menebar tuah, menebar bunga. Manusia hidup tidak ingin menyusahkan manusia lain. Justru kepingin menyenangkan hatinya orang. Coba renungkan. Kalau masih bisa bantu, kenapa tidak bantu? Kalau masih mampu menolong, kenapa? Makanya nek wong kudu ngaji kitab hikam, rebutan menebar tuah. Siapa menebar angin menuai badai. Siapa menebar senyuman menuai? Loh, gak ngerti mana. Tersenyum itu ajaran agama. Sodako paling murah iku mesem. Makanya nek gak duwe-duwe. Loh kok malah mesem-mesem. Kenapa? Karena mesem itu menyenangkan. Ya ini namanya sahlun. Nek si isok nolong apa dipersulit. Saya sering ngeritik di kajian hikam mana. Orang yang diberi amanat menjadi pejabat, apalagi pejabat publik, itu hakikatnya yaitu pelayan. Betul? Melayani siapa? Masyarakat. Loh, wong melayan kok malah ngalahno jeragan. Minta dilayani. Ini jeleknya Indonesia. Nek wis rumasa duwe jabatan mentang minta dilayani. Makanya niki kula diparingi minum terus kula baca niki manis nggih. Nggih. Ngapunten kula dilarang dokter manis-manis dulu. Kula nggawa dhewe pemudurung kehausan. Sedia payung? Lho ono. Masjid Kumbulali, Mbok Medit.
Gorokan kula wis garing, kula gak nggawa ngombe, sampai kula iku serak-serak ngono ku ngeten. Kenging flu ta ustaz, lho ketok gobloke kon iki. Aku iki haus. Bahasa itu ada 3, bahasa kata, bahasa tubuh, bahasa hati. Dadi kiai kok hanya muruk ngaji di masjid. Tapi di tengah malam tidak munajat kepada Allah, mendoakan jamaahnya, hanya menang 1 pintu, bahasa kata. Lalu tiba, ya Allah, jamaah ngaji hikam saya di mana-mana, limpahkanlah rahmat, hidayah. Sing didongakno gak ono, gak ro turu. Iki jenenge doa gharib. Donga asli ikhlas ku yo ngene iki. Lah kaya ngene iki kula ndongaaken sing duwe hajat Pak Saiful Ahmad Saiful Ghosi. Iki ikhlas gak ikhlas iku sing romek loro. Allah mbak awake dhewe. Nek sampean muni Fatihah mau iku sekedar muni asal-asalan, maka dibiji asal-asalan. Nek niat dungano keluarganya Bapak Ibu Ahmad Saiful Ghosi kita temenan, dibiji Allah temenan. Makanya nek bantu uang wis temen. Paham? Wis. Orang yang kepribadiannya sahlun inilah mencerminkan rahmatal lil alamin. Wah, kayak wong iso muni ajaran Islam rahmatal lil alamin, tapi menebar kebencian. Enten dikai panggung kehormatan, menebar kebencian itu contohnya apa? Gak cocok sama pemerintah, gak apa-apa. Tapi jangan pembunuhan karakter. Orangnya dong ilok-ilok. Wis gak karu-karuan. Rusaknya negara ini karena orang namanya ngeten iki fitnah betul. Gak cocok ambek uang golek, beda pendapat, beda persepsi, tapi jangan merendahkan martabatnya. Apalagi ini orang disebut yaitu Amirul Mukminin, Umaro, presiden. Nek ngilono Masya Allah. Sing ngilono durung tahu tadi. Coba padha karo wong ngritik berok-berok barang dipilih didadekno jabatan meneng makane wong urip ku mek ngene ngenteni dum-duman apa kepingin ngedum. Jawab. Nek kepingin derajatnya munggah, kepingin ngedum. Haji Sulaiman Malang Selatan milih ngedum. Budana masjid sanggup duwe. Sampai menerima sanggup nopo. Sampai nang Nurul Iman mau sanggup nopo. Duwe ditum-tum nang jamaah. Ada cerita. Gak pinter, gak top tokoh, tapi nang Allah diangkat derajatnya, yaitu menjadi wali gara-gara seneng dum-dum. Duduk seneng nerima bahasa hikmah filosofi namanya Husain. Ia ini ada hidup di daerah perbatasan Libanon dengan Irak. Ia oleh Allah ditampakkan karomah. Nek ape nang masjid nggawa jajan kue roti didum-dum jamaah. Mulai dari masjid dum-dum roti ambek dhuwit ndok ngene embong ketemu sapa ae. Kula lu durung tahu ketok. Warung kedarapan ku mulai dum-dum dhuwit ndok embong. Akhirnya nopo? Allah menampakkan yang namanya karomah. Husain itu nek melaku murub mengeluarkan cahaya. Ayo, aku tahu ceramah ini kira ono arek iku rada cedak lho gampang Ustaz. Ya carane ngeten. Nek melaku bengi HP ini ku disai metu. Maka nek utek ndok tengah dadi niyong ini ki.
Tapi nek wis ndongone hidayah Husain senengane dum-dum. Haji Sulaiman gondang legi dum-dum. Akibatnya diangkat Husain dadi wali. Jenenge wis ilang dari ngaji hikam fana. Wong wis gak nyeluk Pak Husain, tapi ganti Syekh Nuri. Loh, kenapa kok jadi malah berubah? Kata Nuri itu dari kata nur, berarti cahaya. Syekh Nuri lebih viral yaitu nurinya daripada Husainnya. Coba ono cerita kanca kula tapi sampun kapundhut. Seorang kiai ya seumuran kali kula lah. Dia itu giginya sudah banyak yang coplok. Gak pasang gigi palsu. Ya koyo kula ngeten lah. Piyambak iki dipanggil oleh jamaah Ustadz Bogang. Ustadz jenenge lo duduk Bogang karena wonge makanya apa sing disenengi, apa sing menjadi ciri, menjadi sebutan. Wis balik nek. Mari membangun 4 karakter yaitu manusia unggul. Apa tadi? Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Kalau itu sudah kita miliki, maka misi besar Rasulullah yaitu kita jemput. Jadilah orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam. Nah, temanya ngaji itu bukan ini. Apa itu? Sudah saya sampaikan kepada yaitu Mas Catur. Jadi manusia mbak Tuhan itu beda. Kalau Tuhan itu disemati sifat namanya rububiyah. Kalau manusia disemati sifat namanya ubudiyah. Rububiyah itu dari kata Rob. Makanya kalau baca Fatihah kan gini, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sifat rububiyah itu sifat ngatur, sifat Tuhan, sifat sempurna. Lah kalau manusia itu sifatnya diatur, tidak sempurna. Maka orang yang mencuri sifatnya Allah, menganggap menjadi sifatnya bukan titipan dari Allah. Ini bahasa elek maling. Bahasa sarkasmenya itu adalah perampok. Perampok apa? Perampok yaitu jubah kehormatannya Allah. Al-Mutakabbir. Ono wong melarat lalu soge lali pangeran, enten? Ketika kaya lalu ketemu konco masalah kapan dadi wong sugih ngene aku gak rene wis suwe. Ya aku nyambet gaweku wis pokoke ngetop, Tuhannya hilang san. Nek ngene wis alhamdulillah aku dilimpahi rahmat oleh Allah, dititipi amanat dari sifat rububiyahnya Allah. Allah itu maha kaya, maha kuat. Sesuatu yang dilabeli maha itu hanya Allah. Kalau bukan Allah tidak layak disemati kalimat yang maha agung. Mulai yang maha agung itu hanya Allah. Makanya kenapa sholat itu awaluhu kok takbir. Allahu Akbar. Iki makrifat pintu gerbang sholat. Nek wong sembahyang muni Allahu Akbar, nyatanya dia mengagumi keagungan bukan pada Allah, pada macam-macam makhluk, donya, pangkat, anak buah, maka nifak.
Sembayangi muni yang paling besar Allah, yang paling agung Allah. Nyatanya dalam praktek hidup ia mengagumi selain Allah. Bisa jadi split pecah. Yo pangeran iku yo Gusti Allah, yo pangeran yo donya, yo pangeran yo jabatan. Inilah manusia yang otaknya hanya sampai nomor 2, gak menembus nomor. Pun karena materi ini akan bersambung, ini yaitu edisi 1. Masih pembukaan. Kok cor ini kepala dari ini Imam Ghazali Hawaliyah. Si pintu depan. Turun masuk namanya Fahmiyah. Turun masuk namanya Hidayah. Untuk ingin tahu terusannya, datanglah, pengajian akan datang. Benar nggak ngomong gue ini? Makanya ikon dakwah saya ngaji terus ngaji menjemput rahmat ilahi. Semana-mana yuk, YouTube sampai saya dirahmati Allah. Saya ngomong, gak apa-apa ngomong. Setiap cita-cita manusia ada 2 kecenderungan, oleh Allah dituruti atau tidak dituruti. Tetapi Allah memberi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu minta, supaya tidak linier. Kalau linier ini musyrik. Ono wong misalnya melarat, terus ono ngomong salamu dewe kon gak gelem donga. Lalu kedua, wis donga kok pancet melarat. Salamu dewe kon mek ndonga tok. Kata swalat tok kan bener blas iki. Nah ternyata Allah tahu yang kamu butuhkan. Menurut hikam namanya irodah, kehendak. Wa qudratillah, dengan kekuasaan. Kula niku mboten nate kepingin dadi profesor. Kalau ini guru saya Kiai Haji yaitu Sunaryo, Pak Naryo. Niki kita anggap guru saya gurunya anaknya. Dadi jenenge apa ngene iki? Anake dadi muridku, aku murid bapak nih. Iki namanya lingkaran setan apa lingkaran hikmah? Loh cuma ini setan, Pak Naryo ya setan bisa kan? Jadi kula niku ngeten. Kula ku njaluk nang Gusti Allah iku sing sering ketika masih kecil njaluk dadi anak soleh. Kula niku nek ngaji, wingi Mbok Chandra kula ngomong, kula mesti nangis. Jadi ingat air mata itu ada 2, air mata rahmat, ada tapi air mata tipuan. Maka ini ana wong nangis ojo mesti dimaknai wong sedih. Lah pokok nangis. Bojoku kecantol kawat. Lah pokok nangis. Aku terharu ambek ngajinya Yai Saiful. Kula njaluk kepingin dadi anak soleh, orang beriman dan bertakwa kebuyen. Terus kula niki mengalami perjalanan hidup. Lah rekam jejak kula niki sekarang saya tulis dalam satu karya. Sampeyan kula suwun mendukung kalau nanti sudah jadi buku. Kula niku ngarang buku. Wis tak kirim nang Ustaz Iskandar covernya. Perjalanan hidup berliku anak miskin jadi profesor. Lho ya apa ceritane niku? Kula niku gak ngerti. Ada tamu dari Bekasi, dari Jakarta. Kemudian menuju ke rumah saya. Tahunya dari mana? YouTube. Jangan dikira rekaman ini hanya dinikmati orang Rung Ketarapan. Engko nek wis dikirim YouTube menjadi konsumsi seluruh ngaji kula niki lho Pak Bu dirungokno ndok Amerika Serikat. Makanya nek wis dikai kesempatan ngarepe nek ngomong sing hati-hati. Ucapanmu harimaumu ada?
Tak kena ngerti. Tamu ini seorang ilmuwan. Wis pokoknya cerita singkat lah. Datang ya tamu kalau terami. Kalau eling ngaji. Pokoknya wong ku nek kepingin cepet sugih. Nek duwe tamu ramuten. Iki ana cerita inspiratif. Wong melarat di robak Allah dadi sugih, wong sugih diwalik dadi melarat gara-gara satu. Sing melarat iso ngeramut tamu, sing sugih ngeremeno hadis. Iki lho jeneng kiai iku gak mek hanya titik-titik muni qala ta'ala, qala Rasulullah. Qur'annya itu katanya Gus Mustafa Bisri sudah masuk ke dalam balung sumsum. Iza dakhalat dhaif dakhala rizquhu. Iki bahasa kiai. Wa iza rafa'ad dhaif rafa'a dzunubuhu. Nalikane tamu teka sapa tamu iku nanggone omahe wong melok mlebu apa yaiku rezekine tamu nang tuan rumah. Nalikane tuan tamu mutu mule ninggalno omahe wong mongko iso dosane tuan rumah kegawa tamu ilang. Enak gak? Teko ning gawa rezeki, mulene gawa dosane ilang. Kula ramut tamu terus cerita aja. Oh, Pak Yai itu ngeramut pesantren ya. Nggih niki kali merawat anak yatim. Ya tamu saya cerita. Saya mengasuh Ma'hadul Ali. Pondok mahasiswa cerita. Satu saat datang lagi. Ternyata orang yang datang ini promotor saya jadi dokter. Kemudian dapat setahun setengah saya datang di WA lagi. Tadi makanya ada cerita bersambung, ada ngaji bersambung. Nah, kata bersambung itu istilahnya ngaji namanya yaitu ora kula niku dikirimi ada 3 foto seorang ulama dari Jawa Barat yang mendapat gelar profesor kehormatan. Terus saya itu gini, ya apa ya tadi profesor model ya apa lagi ada profesor Naryo gitu, ada yang lain. Terus kalau itu diotek kali Gusti Allah. Takono. Ingat ya, manusia itu 0 kosong, sing isi Gusti Allah. Coba takono. Kalau WA, Profesor, untuk mencapai gelar profesor itu syaratnya apa? Oh, syaratnya ya ada yang bersyarat akademis, ada administrasi macam-macam. Kalau akademis apa? Harus punya karya ilmiah. Karya terus kalau niku guyon. Bentuknya karya ilmiah itu kan panganannya anak kampus. Mulai dari makalah, skripsi, tesis, disertasi, anggota nggih. Terus kalau niku apa Pak Yai punya karya ilmiah? Kula niku eling. Ngarang buku-bukune wis dadi terus gak tak reken. Buku ini namanya, judulnya Suplemen Rohani. Buku ini tuh isinya ilmunya walinya Allah dibuka. Ada membedah Al-Quran dengan yaitu teori matematika. Konsep memahami rahasia ciptaan Allah dengan angka 19. Buku niki dikirim di jurnal internasional, dibaca oleh Dewan Profesor di seluruh dunia dari institusi yang memberi gelar kula niku. Kula gak ngerti. Lah kok kula khotbah nang masjid apa Pondok Chandra, WA saya itu keluar dari profesor ini untuk Kiai Haji Saiful Ulum bahwa jurnal yang sudah dikirim internasional diapresiasi positif. Selesai bla 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 bla. Akhirnya kula dikirimi dari Amerika Serikat.
yaitu walaku ngaji YouTube iki tibake dirungokno ndak Amerika kok. Rupane hikam iki nggawa barokah. Lah kula mangapi cerita jenengan pedhot ya. Kula niki kepingin ngaji gak salah. Sing isine kitab amisah amro padha. Sing ngarang niku tak kenal. Bagaimana akan tahu kalau tidak kenal? Tak kenal? Syekh Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah dari Askandaria Mesir niku sampun mati wis dikubur. Ya apa caranya aku iso kenalan wong wis mati? Lah ngeten iki wilayah yaitu energi 2. Kula jenengan nek ngrungokno kula ngaji iki energi 1. Akhirnya kontak siri kula njaluk izin. Syekh, mohon izin apabila diridhoi saya akan mengajarkan kitab panjenengan Al-Hikam atau iya. Kitab Hikam itu Pak ada 3. Atau iya, Ghausiyah, ada Hadadiyah. Sing banyak dipelajari seluruh dunia itu yang ini. Atau iya karena rujuknya kepada Imam Ibnu Atha. Apa katanya Syekh Ahmad? Ngeten iku maksudnya apa? Monggo. Nyuwun keberkahan doa supaya ilmunya Allah yang panjenengan susun di dalam kitab yaitu Al-Hikam ini membawa rahmat Allah, memberkahi jamaah. Terus kalau ditungani. Terus kalau muni amin. Gak gampang-gampang ngajar tasawuf iku. Iki ilmu hakikat, dudu ilmu syariat. Nek syariat iku diwaca, makane Gus Dur muni dubala kanca priya wanita aja mung ngaji muni syariat bloko. Tembe mburine bakal cilaka. Isoke mek cerita lan maca. Kula ten inspirasi kalimat hikmah syair niki. Akeh wong iso maca, tapi gak nembus nang. Akhirnya gini ku bergilir, kula mesti muni ta. Wa ila hadratin khususan Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin sampean percaya carane nyambung rohani nek wong wis mati ku gak kaya uripan halo WA masuk nek wong mati ku nyambunge dengan umul kitab apa ki umul kitab ku napa Al-Fatihah. Maka ini jenengan ono dijak mari kita baca Fatihah, kita doakan jamaah yang masih belum hadir mungkin sakit yang sembuh sampai Fatihah ku donga kula nate dibantah. Mana letak doanya? Lho cek goblok kon. Iya kana butuh kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini namanya hak ubudiyah. Dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini hak rububiyah. Sing nerangno ngene niki kitab kita. Insyaallah bersambung, mudah-mudahan umur kita dibarakahi Allah. Al-Fatihah. Sebelum saya pimpin doa, saya akhir-akhir ini kalau nutup pengajian tidak baca istighfar, tapi saya ajak baca doa hizib kafi. Doa minta hidup dicukupi oleh Allah. Sebab barang itu dicukupi. Mas yo gak sugih tapi cukup. Apa maneh sugih tambah? Wis. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafa fi wani mal kafi alhamdulillah Allahul kafi
Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wahni mal kafi alhamdulillah. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafa wani mal kafi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'am wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilal liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.